Ini kota kuliner. Ya, Payakumbuh sudah dikenal sebagai kota kuliner. Nah, kita melihat itu kalau seandainya kota kuliner ini mau kita angkat, tentu kita harus membuat sebuah inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Saat ini bersama Kak Ros dalam edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di Kota Payakumbuh. Tentunya nanti kita akan bersama seseorang yang spesial untuk mengulas Kota Payakumbuh sebagai City of Rendang. Tapi sebelum itu, Kak Ros mau mengajak semua Dunsana Parekraf dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini untuk jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar Dunsana mendapatkan informasi mengenai tayangan yang ditayangkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kemudian jangan lupa juga di like, share, dan komen yang positif dan solutif untuk pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ke depannya. Baik, Dunsana Parekraf dimanapun berada, seperti yang Kak Ros ulas tadi, sekarang Kak Ros bersama salah seorang yang istimewa pada hari ini pastinya. Beliau adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Haji Erwin Yunas. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dunsana Parekraf, Pak Erwin ini dulunya berkecimpung di dunia usaha, wirausaha. Beliau merupakan pengusaha grafis yang memiliki keahlian di bidang grafika dan kemudian pernah bergabung dengan perusahaan-perusahaan grafis yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia pastinya. Dan kemudian setelah itu beliau juga terjun ke birokrasi, tepatnya sekarang ini menjabat sebagai pejabat eksekutif. Baik Dunsana Parekraf, kita langsung saja mau talamak dengan Bapak Erwin. Pak Erwin dulunya memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang bergabung dengan beberapa perusahaan yang hebat dan handal pastinya. Kemudian sekarang terjun ke dunia birokrasi. Pak Erwin bisa cerita berbagi bersama kita semua dong pastinya, bagaimana pengalaman Pak Erwin di masa dulunya itu bergabung dengan perusahaan-perusahaan Anda selaku pariwisata, selaku pengusaha grafis gitu maksudnya Pak. Ini tentunya kita ucapkan selamat datang dulu Kak Ros dalam Mautalamak Pariwisata Sumatera Barat. Ini adalah sebuah momentum baru. Kita lihat ini inovasi di mana kita bisa lebih mengeksplor ke arifan lokal. Ya, khususnya hari ini kita bicara tentang Kota Rendang. Nah, kalau tentang pribadi, saya selama sejak tahun 90 ya, sejak tahun 90 langsung terjun di dunia grafis dan marketing. Nah, di situ begitu banyak perjalanan yang kita rasakan karena kita fokus di dunia itu, sehingga saya bisa memahami kalau boleh dibilang A to Z-nya tentang grafis itu. Jadi di dunia grafis lebih arahnya kepada teknologinya. Nah, teknologi. Nah, di situ kita paham bahwa teknologi grafika itu unlimited. Itu unlimited. Begitu juga mulai dari pinggir jalan sampai dengan industri besar itu ada. Dan teknologinya juga macam-macam. Ada lebih berkembang itu adalah di Eropa, kemudian di Amerika, kemudian setelah era China, duplicating by China. Nah, di situ. Nah, kita teknologi itu kita bawa ke Indonesia. Nah, saya bekerja bergabung dengan sebuah perusahaan raksasa, perusahaan Inggris, jadi print manager di sana. Itu Cortouch Packaging, itu perusahaan chemical raksasa asal Inggris. Nah, di situ saya mulai debut internasionalnya. Nah,
Jadi pengalaman itu begitu berharga dalam saya menapak ke dunia politik. Nah, jadi waktu di industri packaging itu kita berbuat hanya untuk lingkungan kecil saja, ya. Kemudian kita tidak bisa berbuat banyak untuk negeri. Nah, jadi terpikir bahwa waktu saatnya saya sudah mulai berpikir untuk memberi sesuatu pada kampung halaman. Disitulah ilmu itu berasa memberi manfaat untuk negeri. Nah, jadi pengalaman di industri packaging, atau lebih arahnya orang bilang grafika, nah itu menjadi modal besar, karena di packaging itu ya, saat saya belajar di Amerika, ini sebuah inspirasi besar. Jadi tahun awal 2000 di Amerika belajar tentang di industri converting industry. Kita di sekolah singkat di sana, short course-nya. Itu Amerika sudah bilang itu we pack the world. Nah, we pack the world. Dan di situ, wah, ini luar biasa, mereka akan kemas dunia ini. Ya, dengan packaging aja mereka bisa kemas dunia. Ya. Nah, kemudian di situ saya mempelajari tentang RFID. Itu RFID, radio high frequency identity. Itu di sana kita sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi, ya, dengan teknologi. Jadi di situ saya sudah, mungkin Kak Ros pernah dengar tentang belanja Jack Ma buat sistem, ya, Jack Ma buat sistem belanja aplikasi dengan mall. Nah, saya sudah mempelajari itu tahun 2000 di Amerika. Itu diaplikasikan dengan Walmart. Nah, kemudian saya sudah mempelajari di situ tentang chip, bagaimana iktp kita, ya, itu sudah dengan satu identity di sana. Nah, saya mempelajari hal yang spesifik tentang security printing di sana. Bahkan saya sudah mempelajari tentang invisible ink, ya, kita mencetak tapi tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, itu. Kemudian kita belajar banyak lagi, seperti metal ink. Jadi bisa tinta yang bisa mentransformasikan energi dengan tinta. Jadi dia menggantikan fungsi metal di sana. Jadi itu sudah pelajari lama. Jadi di teknologi grafis itu sangat banyak. Jadi kalau seandainya kita memperdalam, itu mungkin terlalu panjang untuk bercerita. Nah, ini pengalaman, ilmu yang kita bawa pulang ke ranah Minang untuk kita bisa persembahkan untuk negeri. Bagaimana dengan teknologi, bagaimana dengan branding itu kita bisa berbuat sesuatu. Luar biasa sekali cerita Pak Wawa di sana. Dengan keahlian di bidang grafika, Pak Wawa ini sudah membuat dunia dalam genggaman, ya Pak, ya. Keliling dunia. Kemudian terjun tepatnya di tahun 2017, ya Pak, ya, terjun ke birokrasi. Nah, kalau dikaji ini secara, ini masuk pengkajian ini Pak, ya. Secara SWOT-nya ini Pak, tentang Kota Payakumbuh saat Bapak masuk menjadi kepala daerah, itu menurut pandang Pak Wawa seperti apa, Pak? Oke, kita melihat sesuatu tentu dengan ilmu. Saat kita berada dalam posisi sebagai pengambil kebijakan, tentu kita harus punya hitung-hitungan, di mana saya berpikir ya, saat masuk politik ini memang suasana berbeda, karena kita memang sebagian besar umur itu kita manfaatkan untuk lebih arahnya ke international relationship. Jadi business-nya kita masuk ke politik dan jauh langsung ke kampung halaman, itu culture-nya sangat berbeda. Nah, kece orang itu kalau wakil tuh hanya melengkapi, ya. Wakil itu cukuplah baik-baik saja dulu, lengkapi, kalau disuruh sana kemari, ya ikut. Jadi itu hanya betul-betul untuk mewakili. Saya berpikir, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan
saya harus berbuat sesuatu. Dan kita melihat apa sih yang membuat kita berbeda dari keberadaan kita di dunia politik, dan itu harus ada legasinya. Nah, di situ saya berpikir tentang Payakumbuh. Yang pertama, saat kita masuk saja, waktu itu Karos wakil wali kota, wakil bupati maupun wakil gubernur itu BA-nya 5. Iya. Ya? Iya. Nah, saat saya start, saya harus berpikir ini harus dirubah. Dan saya mencoba merubahnya, mencoba mengajukannya, ternyata ada aturannya kok. Kenapa kita tetap pakai 5? Oke. Nah, di situ kita pakai jadi BA2. Jadi BA2 itu memang saya yang usulkan untuk ditetapkan di Payakumbuh. Nah, waktu Payakumbuh berubah, ternyata Sumatera Barat secara keseluruhan sudah langsung BA2. Ikut ya Pak ya? Ikut BA2. Nah, momentum itu saya lihat, berarti test case ini berhasil. Nah, di situ kita melihat lagi, kita harus ya berarti wakil juga bisa berbuat kok. Nah, di situ kita berpikir tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal, Payakumbuh kan nggak punya industri, nggak punya tambang, nggak punya industri berat. Ya, yang tambangnya hanya ada tambang perut. Nah, ini kota kuliner. Ya, Payakumbuh sudah dikenal sebagai kota kuliner. Nah, kita melihat itu kalau seandainya kota kuliner ini mau kita angkat, tentu kita harus membuat sebuah inovasi. Nah, waktu itu kota kuliner. Kalau kota kuliner, tapi branding kita itu masih brandingnya itu masih belum secara resmi, itu bukan legal. Jadi kota Batih itu tidak dilegalkan seperti yang kota Rendang. Itu panggilan dari masyarakat saja. Nah, jadi kalau kota kuliner dia bernama kota Batih, maka saya berpikir itu, wah ini nggak ngena banget, ya, kurang ini. Nah, kita berpikir apa nih yang bisa kita olah dari kota ini. Kalau seandainya dia kota kuliner, tentu harus sesuatu yang digemari orang. Ya, sesuatu yang digemari orang. Nah, di situ kita lihat potensinya ada, dan waktu kita lihat itu, saya lihat potensi yang terbesar di sini ternyata makanan, dan makanan yang paling in itu apa? Nah, ternyata ada rendang. Nah, kita lihat rendang ini potensi bagus. Nah, kita lihat di situ sudah ada masyarakat pembuat rendang. Perkampungan, kemudian rumah potong hewan kita punya, kemudian cabenya kita punya, bawangnya kita punya, dan ternyata kita sudah dapat anggaran juga untuk mendirikan sentra industri ini. Nah, bangunan ini kita lihat rendang lagi viral di negara tetangga, dan harusnya ya orang Minang melakukan klaim balik, karena itu ada di kita. Nah, hanya saja waktu itu klaimnya lebih banyak kepada media sosial dan tendensius kepada hal yang negatif. Nah, seolah-olah negeri ini mau perang gitu. Nah, ini kan peperangan intelektual. Nah, peperangan intelektual itu harus kita lakukan dengan intelektual juga. Nah, disinilah makin menariknya saya tertantang, karena saya juga bagian dari marketing, ya, saya di business development-nya. Nah, saya melihat ini sesuatu yang bagus untuk kita ambil. Nah, jadi kota rendang harus kita klaim secara intelektualnya. Dan kita ini kan keunggulannya itu dengan proses intelektual dari literasi, kemudian kita buatkan pengakuan dari daerah, klaim dari daerah, kemudian kita viralkan itu, dan nah di sanalah saya melihat bahwa proses dari city branding ini harus kita mulai. Jadi dengan literasi yang baik, kemudian kita legalitas yang kita urus, dan ya alhamdulillah dalam perjalanan itu sudah kita lengkapi. Luar biasa. Tapi banyak juga ini Pak, setelah di branding Kota Payakumbuh menjadi City of Rendang, tapi banyak juga nih teman-teman Kak Ros di luar sana Pak masih menyampaikan unik-unik mereka. Kenapa nggak Galamai? Payakumbuh terkenal dengan Galamai, Bare Rendang. Kenapa mesti Rendang yang di mana-mana kabupaten kota lain juga memiliki seperti itu Pak? Nah, kalau ini permasalahannya, bagaimana Pak Wawa menanggapinya Pak?
Jadi ini pernah saya sampaikan, klaim itu kan banyak, klaimnya banyak. Ya ndak boleh selamanya Payakumbuh mengklaim-klaim saja bahwa rendang ini milik orang Minang. Iya. Ya kan? Nah, kita sampaikan dengan baik. Justru Payakumbuh menyelamatkan rendang ini untuk ranah Minang. Oke. Oke. Ranah Minang itu kan tidak ada wali kotanya. Ya. Nggak ada bupatinya. Iya, benar. Nggak ada gubernurnya. Benar. Bahkan presidennya juga nggak ada. Oke, ya. Dan kalau di googling, ranah Minang itu tidak ada. Nah, disinilah peran intelektual yang kita lakukan. Kita menyelamatkan rendang ini untuk Sumatera Barat. Oke. Nah, untuk Indonesia. Jadi karena kita ada di satu titik yang namanya Payakumbuh, kita lengkap semuanya. Nah, branding itu bukan berarti, branding itu kan ciptaan manusia. Bukan, tidak mungkin suatu saat City of Rendang ini akan berubah menjadi city apa. Ya, Galamai juga buka buatan pendahulu-pendahulu kita. Oke. Tetapi City of Rendang sudah kita tetapkan sebagai branding kota dengan legalitas yang sangat kompleks, sangat baik. Nah, mulai dari deklarasi wali kotanya saat kita ulang tahun kota yang tahun 2018, di situ kita mulai. Kemudian dari SK Gubernur penetapan City of Rendang sebagai kota kuliner dan city brandingnya City of Rendang. Jadi legalitasnya kita lengkapi. Nah, kenapa tidak Galamai? Ya, karena memang produk itu harus punya keunggulan. Branding itu keunggulannya apa? Nah, kalau rendang ini sudah dikenal, sekarang sudah dunia mengenalnya, benar. Dan sudah selayaknya kita memberikan itu sebagai branding kota. Ya, benar. Dan bahkan di tahun 2011 itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN ya Pak ya? Iya. Iya. Misalnya Parekraf, demikian tadi kenapa Pak Wawa begitu antusias untuk membranding Kota Payakumbuh menjadi the City of Rendang? Karena itu tadi untuk menyelamatkan Minangkabau. Karena rendang itu dimiliki oleh Minangkabau begitu ya Pak ya. Oke, Pak Erwin, bagaimana sih persepsi Pak Wawa sendiri tentang posisi geografis Kota Payakumbuh yang terletak di antara 50 kota, kemudian Agam, juga Bukit Tinggi. Nah, menurut Pak Erwin sendiri, bagaimana dari sisi ke persepsi kepariwisataannya, Pak? Nah, ini sebuah pertanyaan challenging buat saya. Jadi sebagai seorang kepala daerah, saya itu tidak pernah bekerja itu memikirkan kalau saya itu berkuasa saya harus bagaimana. Tapi saya berpikir saat saya di posisi sebagai eksekutif, saya selalu bertindak sebagai CEO. Kalau CEO, dia harus punya kemampuan menggali energi yang ada di daerah itu sendiri. Dan posisi geografis Payakumbuh itu sangat-sangat diuntungkan. Ya, kita boleh dibilang tidak hanya buka Palipatar, tetapi kita sudah 2 provinsi. Jadi antara Riau dan Sumatera Barat. Kita ada di tengah. Ya. Dan selama ini Payakumbuh hanya tempat singgah lewat saja, ya. Dan bagaimana kita berharap energi itu stay di Payakumbuh. Oke. Nah, disinilah kita buat banyak kegiatan-kegiatan dan penguatan dulu. Yang pertama, kita harus ciptakan sesuatu yang membuat orang tertarik kemari. Nah, dengan branding. Nah, sekarang dengan city branding, orang sudah tahu bahwa Payakumbuh itu adalah kota rendang. Nah, orang nanti akan belajar di mana sih tempat mendapatkan rendang itu. Ada nggak tempat yang bisa kita lihat? Ada nggak tempat kita bisa belajar? Nah, itu sudah kita lengkapi. Bahkan kita sudah buat School of Rendang. Dan disitulah aromanya School of Rendang itu yang membuat Menteri datang ke Payakumbuh kemarin. Nah, itu. Nah, jadi secara geografis kota ini dirahmati Allah sebagai kota yang sangat baik untuk dikunjungi. Ya, kalau malam orang tidak kedinginan, kalau siang juga tidak terlalu kepanasan. Jadi secara geografis posisi kota Payakumbuh di 550 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kota ini kalau bilang kota adem.
Jadi kulinernya bisa hidup 24 jam. Nah, ke depan kita akan jadikan lagi Payakumbuh ini menjadi landmark of Minangkabau. Landmark of Minangkabau, di mana slogannya nanti orang merasa kita buatkan orang belum ke ranah Minang kalau belum ke Payakumbuh. Yeah. Orang belum ke Sumatera Barat kalau belum merasakan makanannya di Payakumbuh. Karena suatu saat jalan tol jadi, maka Payakumbuh akan cocok menjadi interchange city. Luar biasa sekali Pak Erwin dengan pemaparan dari Bapak tadi. Kemudian Kak Ros, mungkin juga para dunsana yang ada di luar sana juga pengen tahu nih Pak, harapan Pak Wawa sendiri untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya untuk pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif ke depannya seperti apa Pak? Nah, ini adalah energi yang memang harus kita kelola. Jadi bagaimana provinsi sebagai induknya, sebagai ibunya daerah-daerah kota kabupaten di Sumatera Barat yang begitu banyak harus mampu mengakomodir, ya, harus bisa mengelola keunggulan dari daerah kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kita yang terkenal dikarunia Allah dengan alam yang luar biasa, dan kita tidak harus bertabrakan. Nah, jadi bagaimana kita mengelola pariwisata ini, bagaimana kita menyamankan pendatang-pendatang nanti untuk datang ke Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya masing-masing. Ya, tidak perlu misalnya sudah ada kota rendang, tidak perlu daerah lain berpikir hal yang sama. Masih banyak yang lain yang perlu kita kelola dengan baik. Seperti rendang ini sebuah, saya menganggapnya ini sebuah persembahan, ini sebuah legacy yang kita bisa persembahkan untuk Sumatera Barat, untuk ranah Minang, bahkan untuk Indonesia. Karena apa? Kalau kearifan lokal kita kelola dengan baik, ini akan menjadi besar. Nah, karena saya juga banyak perjalanan overseas trip, saya melihat kita di daerah di luar itu betul-betul dimanjakan dengan informasi yang baik tentang produk mereka. Dan kita sudah duplikat, begitulah rendang kita informasikan. Mulai dari bahkan dengan pengelolaan yang baik itu, Payakumbuh juga sudah diplot, dimasukkan sebagai kandidat sebagai kota gastronomi dunia nantinya. Kenapa? Karena rendang tadi. Nah, Sumatera Barat tidak hanya punya rendang. Sumatera Barat punya alamnya juga. Produk-produk lainnya bisa kita ini kan, dan jadikanlah ini sebagai sebuah contoh pengelolaan yang nanti bisa kita distribusikan juga ke daerah kota kabupaten lainnya, sehingga kita bisa kelola dengan baik dan menjadikan tujuan wisata. Nah, wisata kuliner sekarang karena lebih banyak mengelola wisatawan lokal, dan ini sebuah keunggulan yang bisa kita jadikan priority untuk pengelolaan yang nantinya. Baik. Baik, Dunsana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau talamak Karos bersama Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Yunas. Seru dan luar biasa sekali pemaparan yang sudah dipaparkan oleh beliau untuk kita semua. Makanya Dunsana Parekraf dimanapun berada, tidak afdal rasanya kalau berkunjung ke Sumatera Barat, tidak afdal kalau tidak mampir ke Kota Payakumbuh untuk menikmati kuliner-kuliner khas Payakumbuh. Demikian dulu Mautalamak kita pada hari ini. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Karos dan Bapak Erwin Yunas mohon pamit dulu dari hadapan pemirsa semuanya. Ingat rendang, ingat Payakumbuh. Ingat Payakumbuh, ingat rendang pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam Kiti Masa.